Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Ibu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Soti Hontu. Ya, hari ini Ibu sangat senang sekali dapat berjumpa dengan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang benda-benda persembahan. Ya. Nah, benda-benda persembahan ini biasanya kita jumpai di altar Buddha. Ya, nah altar Buddha ini ada terdapat di Cetia, di wihara, di arama, di sekolah juga ada, dan di umat-umat, di rumah umat ya. Nah, di sini kita lihat ada benda persembahan. Di sini ada rupang Buddha dan di sini ada gambar Buddha atau nimita Buddha. Nah, semua ini dimaksudkan adalah untuk menghormati Sang Buddha. Nah, selama ini ada pandangan yang salah, ya. Jadi seseorang melakukan puja ini yaitu dengan meminta-minta kepada Sang Buddha. Nah, misalnya minta supaya pintar, minta ujiannya lancar, minta keberkahan, dan ada yang kadang-kadang curhat, ya, curhat di depan Sang Buddha. Nah, itu adalah pandangan salah, pandangan salah. Nah, jadi pandangan benarnya bila ke rupang ini adalah selain untuk mempersembahkan, ya, persembahan ini dan penghormatan, itu tujuannya adalah untuk menghormati Sang Buddha dan mengucapkan terima kasih atas perjuangannya, bahwa Sang Buddha ini selama 6 tahun telah bertapa di hutan Uruvela untuk mendapatkan dhamma yang dibabarkan kepada kita untuk mengurangi penderitaan dan pada akhirnya nanti untuk menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu nirvana. Nah, dan selain untuk itu juga untuk objek meditasi, ya, agar kita fokus kepada objek meditasi kita. Dan yang ketiga yaitu di depan rupang Buddha ini untuk menyatakan tekad baik, ya. Misalnya di antara kalian, ya, setiap bulan gelap dan bulan terang ingin melakukan atas sila, maka kalian bisa menyatakan tekad bahwa saya akan melakukan atas sila. Nah, juga bisa menyatakan tekad ingin menjadi upacarika, ingin menjadi upasaka, ingin menjadi samanera, atau ingin menjadi atas silani, atau menjadi biku. Nah, itu maksudnya dari pada penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, itu pandangan benar, ya. Nah, mengenai benda-benda persembahan ini seperti yang kita lihat di altar. Nah, ini ada 5 macam benda persembahan, ya. Yang pertama ini adalah lilin yang menyala. Ini artinya bahwa dhamma ini akan menerangi jalan kehidupan kita. Bila kita lagi merasa gundah atau lagi gelap batin, maka dhamma ini akan menerangi kita menuju jalan yang terang. Lalu yang kedua yaitu dupa. Nah, dupa ini harum. Nah, harumnya ini menyebar ke semua arah, melawan arah angin. Nah, ini melambangkan bahwa bila kita berbuat kebajikan, maka kebajikan kita akan menyebar ke seluruh penjuru, ya, dan dapat mampu melawan arah angin. Nah, demikian juga bila kita berbuat bajik, maka kebajikan kita akan dipuji orang di semua tempat dan mampu melawan arah angin. Kemudian yang ketiga yaitu air. Nah, air ini adalah melambangkan, yaitu bahwa dhamma ini bila dipraktekkan bisa membersihkan kekotoran batin. Nah, kekotoran batin itu loba, dosa, moha. Nah,
kekotoran batin yang ada di pikiran kita, yang ada di ucapan kita, dan yang ada di perbuatan kita, bila melaksanakan dhamma maka akan terkikis. Dan bila sudah terkikis, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan kita ini sudah jernih, bebas dari kotoran, seperti air ini yang jernih. Selanjutnya, ini adalah buah. Ya. Buah ini adalah melambangkan bahwa setiap perbuatan akan berbuah. Ya. Bila perbuatan baik akan membuahkan hal-hal yang menyenangkan, akan membuahkan hal-hal yang menguntungkan, dan akan membuahkan kebahagiaan. Sebaliknya, bila perbuatan buruk akan menghasilkan buah berupa penderitaan, penyesalan, ketidakberuntungan. Nah, itu adalah lambang daripada buah. Seperti bibit. Ya, bibit yang baik bila kita tanam akan menghasilkan buah yang baik. Dan bila bibit yang buruk kita tanam akan menghasilkan buah yang buruk. Dan yang terakhir yaitu bunga. Ya, bunga ini melambangkan ketidakkekalan, ketidaktetapan, ketidakabadian, atau dalam bahasa Palinya anicca. Ya, anicca itu tidak tetap, ya, selalu berubah. Nah, seperti bunga ini. Bunga ini tadinya kuncup, kemudian mekar, kemudian layu, ya, layu, dan akhirnya bila mengenai tanah dia akan hancur. Jadi perubahannya ini adalah tidak apa? Tetap. Ya, tidak tetap, tidak kekal, tidak abadi. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita waktu masih pertama muncul itu di rahim ibu, kemudian keluar menjadi bayi, kemudian bayi tumbuh menjadi anak-anak. Nah, anak-anak lagi tumbuh menjadi ABG, anak baru gede. Nah, terus selanjutnya jadi remaja. Nah, kemudian menjadi dewasa. Nah, kemudian jadi dewasa, lalu dilanjutkan lagi prosesnya dengan kalau laki-laki menjadi bapak. Ya, kalau ibu menjadi kalau perempuan menjadi ibu. Nah, kemudian selanjutnya terus usia berjalan, yang ibu menjadi nenek, yang bapak menjadi kakek. Kemudian setelah kakek, nah, badan kita mulai lapuk, mulai berpenyakitan, mulai tua, dan akhirnya meninggal. Nah, setelah meninggal, badan kita ini akan hancur, terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, itu tubuh kita dan bunga ini sama, mengalami proses perubahan. Jadi bunga ini melambangkan anicca, ketidakkekalan, ketidaktetapan, ketidakabadian. Benda-benda persembahan ini itu melambangkan dhamma. Melambangkan apa, anak-anak? Dhamma. Ya, melambangkan dhamma. Jadi dhamma itu dilambangkan dengan benda-benda persembahan ini. Nah, selanjutnya ibu guru akan menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat. Maksud dari pembelajaran benda-benda persembahan ini agar kita mengetahui makna-makna daripada arti daripada benda-benda persembahan ini, ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk mengikis pandangan salah. Nah, mengikis pandangan salahnya tentang benda persembahan ini yaitu buah, bukan untuk disantap oleh sang bagawa, ya kan? Nah, tidak untuk disantap oleh rupang Buddha seperti air. Air ini juga tidak diminum, tetapi sebagai lambang penghormatan, yaitu mengucap syukur atas jasa kebajikan yang telah diperbuat oleh Buddha untuk mendapatkan dhamma dan dibabarkan kepada kita. Dan manfaatnya adalah yang pertama, menambah wawasan pengetahuan kita, dan yang kedua, menambah keyakinan kita kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Nah, sekian ya
penjelasan materi dari Ibu Guru. Nah, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ibu saya ingin bertanya, Ya, Rika silakan. apa sih yang dimaksud dengan arama? Ya, terima kasih Rika atas pertanyaannya. Ya, arama itu adalah suatu tempat ya, di mana tempatnya agak luas. Nah, di sana itu ada wiharanya, ada tempat tinggal biku yang disebut kuti. Jadi bukan cuma untuk satu biku aja, untuk beberapa biku. Nah, namanya kuti. Dan di situ juga ada tempat untuk bermeditasi, untuk kita latihan meditasi. Nah, itu namanya arama. Sudah mengerti Rika? Sudah Bu, terima Ya, kasih. coba siapa lagi? Ya, Edina silakan. Apakah kelima benda persembahan tersebut harus selalu berada di altar? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Edina. Nah, sebenarnya 5 persembahan benda ini tidak wajib. Ya, yang wajib itu ada 3, yaitu lilin, ada dupa, dan ada bunga. Nah, ini seperti kita lihat kalau kita memberikan amisa puja. Nah, benda persembahan ini namanya amisa puja. Kalau kita memberikan benda persembahan kepada biku, maka yang kita persembahkan itu cuma ada dupa, ada lilin, dan ada bunga. Jadi 3. Ya, yang lain, yang ini buah ini tidak wajib. Ya. Nah, dan bila kita di rumah tidak ada cetia, nah bisa kita tidak ada rupang Buddha, nah bisa kita ganti pakai gambar Buddha. Kita bisa print ya, di warnet bisa print. Nah, lalu bagaimana kalau tidak punya juga? Terus kita mau baca parita? Tidak apa-apa. Yang penting kita bayangkan dalam batin bahwa kita mau menghormat Sang Buddha. Nah, dengan membaca parita-parita itu artinya mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, bagaimana? Cukup jelas? Jelas. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan kuis, ya, kuis. Nah, kuis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah menjodohkan. Yang bagian kiri gambar ini dicari pasangannya yang mana. Lalu yang kedua ini yaitu esai, ya, esai. Nah, ini satu soal ini nilainya 2. Jadi kalau ada 5 soal itu nilainya 10. Dan yang ini masing-masing soal nilainya 4. Berarti bila kalian mengerjakan betul semua nilainya 20. Ya. Nah, nanti di sini kalian tulis namanya siapa dan kelas berapa. Ya, mengerti penjelasan dari Ibu Guru? Nanti Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Nah, kalau begitu silakan dikerjakan ya. Tulis. Nah, ini untuk alasnya. Ya, kerjakan ya.
Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Ya. Ya, Ibu sudah periksa dan hasilnya dari Rika baik, dari Edina juga baik. Ibu rasa kalian ini sudah paham tentang ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apa ada yang masih mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya. Baiklah, selesailah sudah pembelajaran hari ini tentang benda-benda persembahan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Marilah kita pancarkan meta kepada semua makhluk. Semoga dengan mengucap semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Ya. Semoga anak-anak semua tetap menjaga kesehatan sehingga kita bisa berbuat kebajikan dan bisa bertemu kembali. Nah, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu Guru. Selamat siang. Soti hontu, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya, bye-bye. Bye-bye.